Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ya kawan-kawan semua ya. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan nih teman-teman itu hari ini sumringah semua gitu loh ya. Senyum semua gitu brother ya. Oke, tapi sebelum lanjut ya kita sajikan dulu lah ya. Buat dulu bro secangkir kopinya ya. Buat menemani kesempatan kali ini. Di mana di kesempatan kali ini kan kalau kita lihat bersama-sama ini mantap jiwa banget ya bro. Dari segi Bitcoin dominance ya. Market dalam kondisi yang cukup bagus dia recover ya kan. Bitcoin dominance ini juga naik. Bitcoin dominance ini turun bro. Yang awalnya dia kan cukup stabil ya di area 65, 64 gitu kan. Kali ini udah di area 64,9 dan semoga saja bro ya Bitcoin dominance segera turun di bawah level 60 ya. Kalau Bitcoin dominance ini bisa turun di bawah level 60 bro, otomatis alt season segera terjadi. Semoga itu segera terjadi dalam waktu dekat. Oke. Terus di sini kalau kita lihat bersama-sama dari hal yang cukup menarik ya bro ya. Dari Bitcoin dominance, Ethereum-nya ini masih di kepala 9, yang lain ini ke arah altcoin ya. Dan di sini udah dalam kondisi apa? Masih 26. Nanti kalau dia udah menyentuh di area 30, 40 atau syukur-syukur di area 63, alt season bro, langsung digas. Oke. Nah, di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik nih buat teman-teman semua para holder SRP ya. SRP kan juga ikut andil tuh mengalami kenaikan walaupun belum terlalu signifikan tapi dia udah recover juga ya. Mungkin target terdekatnya 2,5 sampai di area 3 dolar atau syukur-syukur ke area 4 dolar membuat all time high-nya. Amin semoga ya. Jadi kemenangan Ripple di pengadilan dorong Amerika Serikat untuk aturan kripto yang lebih jelas. Nah, ini menarik. Setelah memenangkan kasus penting terhadap SEC, CEO Ripple Brent Garlinghouse itu memberikan kesaksian di hadapan Komite Perbankan Senat Amerika Serikat. Nah, kesaksian ini menjadi langkah penting dalam mendorong pembuatan regulasi kripto yang jelas di Amerika Serikat. Garlinghouse itu menekankan pentingnya Amerika Serikat untuk memimpin dan inovasi kripto dengan aturan yang transparan. Simak informasinya. Jadi kesaksian di Senat langkah awal menuju regulasi yang jelas. Nah, kita ketahui bersama-sama beberapa hari yang lalu teman-teman ya sempat kita bahas Ripple itu mengajukan lisensi dari sektor perbankan yang ada di Amerika Serikat. Ya, walaupun untuk lisensinya sampai saat ini kan belum ada informasi tuh ter-approval atau enggak ya, diterima atau ditolak. Nanti kalau semisal diterima ini akan menjadi kabar positif bagi XRP. Nah, di mana Garlinghouse ini bro, ya Brett ini ya menyampaikan kesaksian di hadapan Komite Perbankan Senat Amerika Serikat menyoroti pentingnya regulasi yang jelas untuk industri kripto. Kesaksian ini datang setelah Ripple memenangkan kasus hukum besar melawan SEC, di mana SRP menyatakan bukan sebagai sekuritas. Nah, kemenangan ini dianggap sebagai titik balik yang memberikan harapan bagi perusahaan kripto lain yang menghadapi tantangan serupa. Garlinghouse mengajak para pembuat kebijakan untuk segera mengesahkan undang-undang Clarity ya. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan definisi hukum yang jelas terhadap aset digital. Jadi secara umum, secara sah ya, memang SRP itu ya ditetapkan oleh Hakim Torres itu bukan sebagai sekuritas ya bro ya. Cuman kan kasus daripada SRP atau Ripple ya, kasus Ripple dengan SEC itu kan memang belum benar clear 100% ya, masih ada hambatan. Nanti kalau udah clear 100%, nah ini bagus banget ya. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan definisi hukum yang jelas terhadap aset digital. CEO Ripple tersebut menekankan bahwa Amerika Serikat itu memiliki sumber daya pasar modal dan inovasi yang dibutuhkan untuk memimpin pertumbuhan kripto secara global. Oke, manfaat regulasi yang jelas bagi industri kripto. Ahead of the banking group ya. Jadi lebih dari 55 juta warga Amerika Serikat itu menggunakan kripto. Dan pasar global saat ini bernilai 3,4 triliun dolar. Garlinghouse itu berargumen bahwa panduan yang transparan akan meningkatkan inovasi, perlindungan konsumen dan perekonomian. Dengan regulasi yang jelas, perusahaan kripto dapat beroperasi dengan lebih efisien dan mengurangi ketidakpastian hukum. Selain itu, Garlinghouse itu menyatakan bahwa SEC telah menjadi lebih terbuka terhadap kripto di bawah administrasi saat ini, terutama setelah kasus XRP ditutup.
Ini menunjukkan apa? Perubahan sikap yang mungkin membawa dampak positif bagi pertumbuhan industri kripto di masa depan. Konfrontasi di Senat dan harapan masa depan. Jadi dalam sidang Senat, Geringhorst dijadwalkan untuk berhadapan dengan Senator Elizabeth Warren yang dikenal kritis terhadap kripto. Dengan masalah hukum yang telah diselesaikan, Ripple kini berharap dapat berperan aktif dalam membentuk kebijakan kripto di Amerika Serikat. Kenangan di pengadilan memberikan Ripple posisi yang lebih kuat untuk beradvokasi demi regulasi yang mendukung pertumbuhan industri. Kesaksian ini diharapkan menjadi titik awal bagi pembahasan lebih lanjut ya. Jadi semoga saja bro ya, Ripple itu bisa mendapatkan lisensinya di tahun ini ya. Kita berharap seperti itu ya. Ripple kalau bisa dapat lisensi perbankan di tahun ini akan sangat bagus ya. Akan sangat-sangat bagus terhadap harga daripada Ripple-nya nanti. Semisal nanti bro ya, ETF ter-approval ya, terus kasusnya 100% selesai, maka di sini prospek daripada XRP itu akan sangat bagus ke depannya ya. Dan di sini bro, kalau kita lihat real chart daripada XRP, target terdekat berikutnya di sini kita panjangkan dulu. Ya, ini adalah target terdekat daripada XRP ya untuk kenaikannya. Untuk saat ini dia naiknya lumayan signifikan ya, di area 2,48an. Dan semoga saja bro ya, saat kalian menemukan video ini semoga saja XRP udah di area kepala 25an. Amin ya. Itu target terdekat daripada XRP. Semisal nanti XRP mampu ngejebol di area ini bro, maka next target berikutnya di sini. Itu di kisaran harga berapa ya? Di kisaran harga 3 dolaran bro ya. Dan ini adalah target tertinggi di area 3,2, dan kalau ini terjebol maka all time high lama daripada XRP akan terkonfirmasi dan XRP bisa membuat all time high barunya. Semoga saja ya. Cuman saran dari saya nanti gini bro. Semisal XRP itu bisa nyentuh di area 2,5 ataupun 2,6, kalian wajib TP dulu. Kenapa? Karena di area tersebut kan itu menjadi area resisten daripada si XRP ya. Itu kemungkinan besar setelah dia nyentuh di area resisten itu akan terjadi yang namanya koreksi dulu ya. Koreksi dulu, bisa banget dia koreksi mungkin bisa sampai di kisaran harga sini. Bisa ya sampai di area 2,4 ya. Jadi nanti di area 2,5 atau di area 2,55 kalian bisa TP dulu. Nanti di area 2,4 kalian hantamkan lagi, masuk lagi, atau nanti kita lihat konfirmasi candlesticknya di mana dia bisa memiliki prospek koreksi yang cukup gede. Tapi saran dari saya sih TP dulu 20% di harga tersebut ya bro ya. Nanti kalau dia nyentuh lagi ke sini ya di kisaran harga 3 dolaran. Semisal nih ya, dia nyentuh di ranah harga sini di area 2,5 tapi dia masih kuat naik bro ya. Kita udah TP di sini 20% nih. Tapi dia malah kuat naik, pasti target berikutnya kan di sini. Nah, di sini nanti kalian TP 20% lagi. Nah, di sini kemungkinan besar dia akan terjadi retrace. Kemungkinan besar akan terjadi retrace seperti itu ya, bro. Nah, mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang XRP. Semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat ya dan salam cuan.